Aku janji aku bakal usaha. Usaha kamu bilang, hah? Ngurus hidup kamu sendiri aja kamu udah gak bisa. Masih usaha apa kamu? Hah? Jualan tempe? Mas, tapi aku minta tolong sama kamu. Mas, kamu jangan tinggalin aku. Mas! 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 Duh, kasihan banget mbak itu. Aku tolongin atau gimana ya? Putri. Aku bantuin ya, maaf ya. Aduh, ada apa, Bud? Aku bakal beres-beres kok sekarang. Kalau kamu gak disuruh gak bakal beres-beres, hah? Malah senaknya dengan kaki yang lumpuh kamu ini, kamu manfaatin, tahu nggak? Mas, aku bukan manfaatin kaki aku, cuman ini emang bener-bener nggak bisa dijalanin. Nggak bisa dijalanin, hah? Kalau misalkan Kemarin aku juga udah berusaha nyapu kan, tapi ujung-ujungnya aku jatuh terus. kamu mau jatuh kayak mau mati kayak, hah? Emang aku pikirin? Emang aku masih anggap kamu istri aku? Mas, kamu udah nggak sayang lagi ya sama aku? Sayang kamu bilang, hah? Dengan kondisi kamu yang sekarang, kamu masih nanya aku sayang sama kamu. Dulu aku memang sayang sama kamu sebelum kamu seperti ini, tahu nggak? Mas, tapi kan ini bisa disembuhin. Cuman Mau disembuhin, hah? tapi kata dokter kemarin ini juga masih bisa sembuh kok, Mas. Cuman Emang kamu punya uang? Hah? Kalau kamu pengen kaki kamu itu sembuh, seharusnya kamu cari uang dong. Aku bakal berusaha cari uang buat kaki aku biar sembuh, Mas. Asal kamu mau kemana? Kamu mau sampai bawa koper, bawa tas kayak gini, rapi-rapi. Kamu gak usah ngurusin hidup aku, ya? Kamu urusin hidup kamu Tapi sendiri. aku perlu tahu, Mas. Aku juga istri kamu. Aku harus tahu kamu mau pergi kemana. Tapi sayangnya aku udah gak nganggep kamu istri. Dan kamu gak perlu tahu aku mau kemana. Aku mau cari uang, tahu nggak? Kalau aku tetap di sini, aku gak bisa makan. Dan aku cuma ngerawat orang lumpuh seperti kamu. Mas, aku minta maaf. Aku bakal perbaiki ini semua. Aku asal jangan tinggalin aku. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi kecuali kamu. Mas, orang tua aku juga udah gak ada. Aku cuma punya kamu satu-satunya. Masa bodoh. Hah? Tapi dulu kamu udah janji sama orang tua aku bakal ngerawat aku, Mas. Ngerawat kamu. Andai saja kaki kamu gak seperti ini, mungkin aku masih sayang sama kamu dan aku selalu perhatiin kamu. Tapi semenjak kamu jatuh dan lumpuh, aku sengsara hidup bareng sama kamu. Mas, aku udah bilang aku gak bakal lumpuh selamanya kok. Aku juga bakal sembuh. Aku gak kira terus-terusan kayak gini. Dengan cara apa kamu bakal sembuh? Sedangkan kamu gak punya uang. Nah, kamu minta sama aku harus kerja, banting tulang. Coba kaki kamu ini sembuh, hah? Ogah, tahu nggak? Mendingan aku cari istri yang baru yang bisa ngerawat aku, bukan aku yang ngerawat kamu. Mas, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Dan gak boleh juga kamu punya istri baru. Terus aku gimana? Terus aku harus bertahan dengan orang lumpuh seperti kamu, hah? Ya, yang selalu ngerepotin aku. Mas, kamu gak ada rasa kasihan lagi sama aku? Aku kasihan sama orang lumpuh, hah? Gak usah mimpi deh. Mendingan aku senang-senang dengan perempuan lain di luar sana Mas, daripada aku stres ngurusin kamu. Mas, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Itu hak aku, ya. Gak ada urusan lagi sama kamu. Mendingan kamu pergi dari rumah ini karena bentar lagi rumah ini bakal aku jual. Dijual, tapi kan ini rumah aku, Mas. Ini peninggalan almarhum orang tua aku. Yang terpenting aku dapat uang. Daripada kamu di sini kamu berguna. Mendingan kamu tinggal di kolong jembatan sana dan kamu ngemis-ngemis di lampu merah supaya kamu bisa makan. Dan jangan berharap aku bakal sayang dan kembali lagi ngerawat kamu. Paham kamu? Aku gak minta kamu buat ngerawat aku cuma minta kamu ada di sisi aku kok. Emang kamu bisa ngeselin duit? Aku janji aku bakal
Usaha. Usaha kamu bilang, hah? Ngurus hidup kamu sendiri aja kamu udah gak bisa. Masih usaha apa kamu? Hah? Jualan tempe? Mas, tapi aku minta tolong sama kamu. Mas, kamu jangan tinggalin aku. Mas! 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 Duh, kasihan banget mbak itu. Aku tolongin atau gimana ya? Putri. Put, aku bantuin ya, maaf ya. Aduh, ada apa, Bud? Bukannya kamu di pesantren ya, Bay? Ya, Bud. Aku emang tinggal di pesantren. Cuman sekarang aku udah pulang. Oh, Oh ya, Put. Aku boleh duduk? oh, boleh kok. Kamu kayaknya ada masalah ya, Put. Nggak ada kok, Bay. Masalah aku cuman karena kaki aku lumpuh. Kamu lumpuh? Oh, emang kenapa, Put? Jadi beberapa bulan yang lalu aku ditabrak sama orang, Bay. Terus salah penanganan dan akhirnya kaki aku lumpuh. Tapi ini nggak permanen kok, ini bisa disembuhin. Cuman aku lagi ngumpulin biayanya juga. Oh, iya, Put. Cuman tadi aku sempat lihat itu suami kamu. Kamu ketemu sama suami aku? Aku papasan, Put. Kayaknya dia dari arah sini. Iya, Bay, itu suami aku. Kok dia bawa koper, bawa tas, Put? Maaf, aku bukan bermaksud ikut campur urusan rumah tangga kamu. Tapi kalau misalkan ada yang bisa aku bantu, aku bakalan bantu. Termasuk kaki kamu, aku bisa kok, Put. Ya, aku cuma bisa usaha. Yang nyembuhin semuanya kan Tuhan, Put. Nggak apa-apa kok, Bay. Aku juga butuh teman buat cerita. Aku juga sekarang udah gak punya siapa-siapa lagi. Suami aku aja udah ninggalin aku karena aku lumpuh. Kamu yang sabar ya, Put. Setiap masalah itu pasti ada solusinya, kok, Put. Asalkan kamu bersabar, semuanya pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kamu tetap berdoa dan kamu tetap ya jaga ibadah kamu. Semua pasti ada jalan keluarnya, kok, Put. Tapi emang bener, Bay. Lagian siapa sih yang mau nikah sama perempuan lumpuh kayak aku? Semua laki-laki juga pasti bakal ninggalin istrinya. Suami aku nggak salah, aku yang salah, Bay. Kamu jangan terlalu menyalahkan diri kamu, Put. Ya mungkin ini salah satu ujian di hidup kamu. Kalau kamu mau bersabar sedikit aja, pasti bakalan ada kebahagiaan yang bakalan datang ke hidup kamu. Dan aku mohon izin, Put. Aku boleh pegang kaki kamu. Aku ya meskipun gak ahli sih, aku bisa mijit. Kalau cuman mungkin itu sarafnya aja yang salah, Put. Atau Bisa. ya aku pernah diajarin sih, Put, Tapi sama teman aku. kata dokter ini harus dioperasi, Bay. Nggak ada salahnya kan, aku coba dulu. Barangkali dengan seizin Allah semuanya pasti bakalan bisa sembuh, Put. Iya udah, nggak apa-apa. Aku percaya sama kamu. Aku nggak apa-apa nih pegang kaki kamu. Nggak apa-apa kok. Permisi ya, Put. Win? Covid. Ngapain sih ngajak aku ketemu di sini? Ya. Aku pergi dari rumah, Win. Hah? Iya. Kenapa? Ya udah gak betah sama istri aku. Ya terus? Kamu tuh sendiri kan sekarang istri aku itu lumpuh dan cuma jadi beban dalam hidup aku. Ya harusnya istri kamu yang kamu usir dari rumah, bukan kamu yang pergi. Gimana sih, otak nggak dipakai? Tapi rumah itu bakal aku jual. Makanya aku pergi dari rumah untuk mencari pembeli yang mau beli rumah aku. Vita, harusnya kamu cari dulu pembelinya, baru kamu pergi dari rumah. Sekarang kamu mau kemana? Ya aku minta bantuan sama kamu, Win. Bantuan aku? Kamu mau tinggal di rumah aku?
Ya di mana kek? Ya aku nggak tahu mau minta bantuan sama siapa lagi kalau bukan kamu, Win. Fit, kamu itu udah nggak pernah kontakkan aku selama kamu udah nikah. Sekarang kamu datang ke aku cuma karena kamu lagi susah doang. Win, tolonglah Win, kamu ngerti keadaan aku, Win. Ya aku tahu keadaan kamu sulit, tapi istri kamu udah lumpuh. Terus dia mau kemana kalau nggak sama kamu? Ya terserah dia mau tinggal di kolong jembatan kayak mau tinggal di mana, terserah dia, bukan urusan aku. Yang terpenting aku mendapatkan uang dari penjualan rumah itu, Win. Terus uang kamu mau diapain? Harusnya kamu usir aja terus kamu ambil alih aja rumahnya. Gimana sih, ribet banget kamu? Ya aku takut saudaranya datang mempertanyakan semua hal. Kalau Ya misalnya lagi itu rumah kamu kan? Terus rumah kamu, rumah dia sih? di rumah itu peninggalan dari orang tua istri aku. Ya ampun David, kacau banget sih kamu. Kamu tuh udah gak punya apa-apa malah belaga pengen ngusir istri lagi. Harusnya kamu tumpang hidup ya sama dia. Win, aku gak mau ngurusin orang lumpuh seperti itu, Win. Ya aku tahu, aku juga gak mau ngurusin orang lumpuh. Aku juga kalau jadi kamu juga bakal ngelakuin hal yang sama. Tapi aku gak tahu bantuin kamu apa sekarang. Gini aja deh, nanti uang penjualan dari rumah itu bakal aku kasihkan sama kamu separuh. Separuh? Iya. 50 ya? Iya, mungkin rumah itu sama tanahnya bakal laku 1 miliar kok. Rumahnya kan besar banget. Oke. Jadi kamu mau bantu aku nih sekarang? Kamu butuh berapa lama buat nemuin penjual itu? Ya nggak bakal lama kok, kamu tenang aja. Aku bakal kasih murah tuh rumah, yang terpenting aku mendapatkan duit. Kamu udah daftarin kemana aja buat cari pembeli? Ya harus pasti dong, kira-kiranya kamu bisa deadline-nya kapan? Ya ini makanya aku telepon kamu supaya kamu bisa ngebantu aku untuk mendapatkan. Ya ampun, banyak banget job desk aku. Ya udah, ini juga bukan nominal yang kecil, tapi karena ini masih atas nama istri kamu, kalau misal kamu dituntut aku nggak mau ikut tanggung jawab ya Fit. Kamu tenang aja, semuanya aman, nggak bakal ada orang yang nuntut. Hah? Istri aku kan lumpuh, nggak bisa apa-apa. Dia Mana mungkin. lumpuh, bukan nggak bisa ngomong. Tapi dia nggak bisa kemana-mana, Win. Dia nggak punya saudara di sini, saudaranya ada di luar kota semua. Tapi dia punya handphone kan, dia punya Udah aku akses buat jual. Oh, nice. Ya aku gak ceroboh lah, Win. Masa aku memberikan alat komunikasi sama keluarganya, sama saudaranya, gak mungkin lah. Ya udah sih, kalau kamu udah pikirin itu matang-matang, ini keputusan kamu ya. Aku bantuin kamu. Kamu boleh tinggal di tempat aku dan aku bakal tinggal di tempat teman aku. Tapi kamu nggak bisa lama-lama di situ. Iya, Win. Kamu udah punya pacar ya? Kamu kok judis banget sama aku? Ya, lagian kamu juga belum cerai, ngapain aku harus soft spoken Bentar sama lagi aku kan bakal cerai dan aku gak punya siapa-siapa lagi selain kamu, Win. harta kamu juga cuma itu aja, Fit. Win, aku bakal berusaha mencari pekerjaan yang bagus untuk kita nanti ke depannya. Ini mobil kamu ya? Bagus banget ya. Apa kamu juga mau pinjem mobil ini? Enggak kok. Bagus banget. Tapi sayang nggak dicuci. Gimana kalau aku cuci ini mobil? Sudah banyak Fit tempat jasa pencuci mobil sekarang. Ya kan sayang sama uang kamu, Win. Kalau ke tempat cuci mendingan aku deh yang Bentar, bersihin. kamu nggak bawa uang sepeser pun sekarang? Enggak ada. Nggak ada. Terus kamu juga mau numpang hidup sama aku? Ya untuk sementara lah, Win. Kasih aku pekerjaan deh apapun. Yang terpenting aku. Ya, berarti kamu nggak bisa jadi pacar aku, Fit. Ya Pacar aku nggak ada yang modelan kayak kamu. dulu kamu sayang sama aku. Udah, mending kita pergi aja dulu dari sini ya. Kamu Ya, aja Din. yang bawa mobilnya. Ya. Aduh, Bay, sakit. Bay. Kamu tahan dikit ya, Put. Au, Bay, sakit, Bay. Aduh. Au. Sakit banget tau nggak, Bay? Dikit lagi ya, Put. Au. Au. Bay, Eh, udah. udah, Put. Coba kamu berdiri, Put. Berdiri. Ya.
Iya Put, tapi itu jangan kamu langsung bawa lari-lari Put, itu kan masih bengkak. Jadi itu mungkin sehari 2 hari bahkan 1 minggu itu proses penyembuhan, tapi kamu udah lumayan bisa jalan kan Put? Baik, kok aku bisa berdiri? Ini beneran bisa? Ya, iya Put, kan aku udah bilang sama kamu. Baik, aku udah bisa jalan, Baik. Ini beneran? Ya beneran Put. Ya kalau kamu bilang dokter nyuruh operasi, kamu bohong ya sama aku. Mungkin cuman butuh rehab aja. Nggak mungkin dokter langsung nyuruh operasi Put. Atau cuman suami kamu aja yang bilang. Suami aku yang bilang butuh biaya banyak buat operasi. Nggak perlu dioperasi, ini kan cuman sarafnya aja yang kurang ini Put. Wah, aku makasih banyak ya sama kamu. Udah kamu bawa duduk dulu Put, jangan dibawa ini dulu soalnya itu kan masih bengkak. Aku makasih banyak sama kamu, Baik. Kamu hebat banget sih, Baik. Bukan aku yang hebat Put, aku kan cuma perantara aja. Jadi aku juga pernah pengalaman Put. Karena temen aku itu pinter banget, orang tuanya itu ahli saraf. Akhirnya aku juga main ke rumah dia dan aku belajar dikit-dikit. Gitu. Ya kalau cuman segini, itu memang biasa kok Put. Itu sama kayak orang kesleo. Oh ya udah, kalau gitu sebagai imbalannya apa? Aku nggak butuh imbalan apapun. Ya aku kan udah nggak balik lagi ke pesantren. Jadi nanti yang bakalan jadi imam sholat maghrib sama sholat isya itu aku Put di masjid ini. Aku cuma minta kamu buat jamaah ke masjid ya Put. Aku pasti datang. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi Oh iya. Kamu masih belum ada niatan buat cari calon istri? aku masih belum tahu Put. Sebenarnya aku masih mau menetap di pesantren, mau bantu guru-guru aku di sana. Cuman karena memang katanya aku udah waktunya untuk pulang, aku juga harus berkeluarga. Karena juga ada keluarga aku yang nunggu di rumah, akhirnya aku pulang. Suami kamu itu mau kemana sih Put? Mau cari istri baru, Baik. Dia mungkin cuma bercanda, pasti dia mau cari kerjaan buat biaya pengobatan kamu Put. Aku tahu banget sama suami aku. Dia nggak pernah main-main sama omongannya. Ya iya, emang bener dia lagi cari kerja dan dia juga pasti cari ganti aku, Baik. Iya Put. Iya, mungkin suami aku udah nggak betah bareng sama aku. Kamu nggak boleh berpikir kayak gitu. Kamu harus tetap positif sama suami kamu. Mau seperti apapun, kamu nggak boleh durhaka sama suami kamu Put. Emang kamu mau semua itu terjadi? Aku yakin kamu nggak bakalan mau. Ya udah, sekarang gini aja. Kamu kompres kaki kamu pakai air hangat biar bengkaknya tetap bisa cepat hilang. Soalnya aku juga masih mau pulang, kan belum nyampe ke rumah. Ya udah, kalau gitu sekali lagi aku makasih ya, Baik. Kalau kamu butuh bantuan apapun, datang aja ke rumahku. Iya Put. Aku duluan ya Put. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kaki aku bisa lagi, berarti Mas David selama ini bohong. Dia bilang kayak aku harus operasi. Aku gak nyekewin sama kamu. Di dalam mobil kamu setuju menjadi istri aku. Ya tapi syaratnya rumah ini harus dijual. Iya, kan rumah ini aku jual sama kamu dengan harga murah, cuma 100 juta. Biasanya kalau rumah seperti ini itu 1 miliar pun banyak orang yang ngambil. Masalahnya kita nggak bakalan cepet dapet si 1 M itu pembelinya. Kalau 100 juta, kamu bisa langsung dapet. Ya, rumah ini kan kamu yang beli, Win. Ya, dengan
persyaratan sebagai mahar untuk aku nikahin kamu. Ya, kalau aku jual sama Ya orang kalau lain, kamu nggak mau, ya udah nggak usah sama aku. iya aku mau kok. Aku datang ke sini buat usir orang yang tinggal di rumah ini. Jadi mending kamu cepat usir dah sekarang. Aku perlu bantuin kamu nggak? Ya, kamu gak usah bantuin, kamu ikut aku aja. Ayo. Ya. Bener ya kayak kata Bayu, kaki aku masih kaku kayak gini ternyata nggak cepet sembuh. Mas, Mas kamu balik? Kamu nggak jadi pergi kan dari rumah ini? Sosok bandel gimana aku? Bareng sama Windy juga? Ketemu di jalan atau gimana? Emang janjian sih? Mau janjian? Iya. Iya, karena bentar lagi aku bakal nikah sama Windy. Dan aku harap Nikah? Mas, kamu masih ada aku. Ya udah cerai aja, gampang kan? emang kamu masih bisa diperalat. Hah? Iya. Jadi Kamu masih berguna. Jadi selama ini kamu nikah sama aku cuma manfaatin aku. Ya baguslah kalau kamu udah sadar. Mas, aku nggak pernah punya salah apapun ya sama kamu. Salah kamu sekarang kamu udah lumpuh. Win, dan kamu mau nikah sama suami aku. Kamu udah tahu kan aku nikah sama suami aku udah lumayan lama. Udahlah. Iya, apa urusan aku kalau suami kamu yang mau nikah sama aku, bukan aku yang mau. Gak usah terlalu banyak omong dan aku gak mau denger ocehan kamu. Sekarang kamu kemasin barang-barang kamu dan kamu pergi dari rumah ini. Ya nggak bisa dong Mas, ini kan rumah aku. Kamu nggak bisa egois ya. Kamu udah lumpuh dan kamu nggak bisa apa-apa. Kamu nggak bisa memenuhi kewajiban kamu sebagai istri di sini. Dan suami kamu berhak ngelakuin itu karena dia merasa nggak nyaman di rumah ini. Gini deh. Siapa yang mau punya istri kayak kamu? Oke deh Mas, kalau kamu mau cerai sama aku terima. Tapi rumah ini peninggalan orang tua aku dan aku juga nggak bakal ngasih sama siapapun. Masa bodoh. Sekarang sertifikat rumah ini udah dipegang sama aku dan sekarang dia bakal aku serahkan sama Windy karena Windy bakal Mas. menjadi istri aku. Mas nggak bisa gitu dong. Orang tua aku ngebangun rumah ini buat kita berdua. Kamu nggak bisa seenaknya bisa ngasih sama perempuan kayak gini. Sekarang yang kuasa itu adalah sertifikatnya, ya, hitam di atas putih dan itu sudah menjadi milik aku. Kenapa kamu pergi dah? Mas, kamu sadar nggak sih kalau aku ini istri kamu, Mas? Kamu tuh lumpuh ya? Kamu gak bisa. Bentar lagi aku udah sembuh tadi. Kenapa? Hah? Kamu minta uang mau berobat? Iya. Gak mungkin aku kasih. Kamu bisa sembuh apa enggak sih? Dia gak bakal bisa sembuh karena dia bakal cacat permanen. Kamu juga bohong kan sama aku. Dokter nggak pernah bilang kalau aku bakal dioperasi. Put, meskipun dokter gak bilang atau apa, emang aku pikirin seharusnya kamu jadi perempuan seperti Windy. Dia datang sini bawa mobil, tahu nggak? Dia tuh orangnya kaya raya. Setengah ini kamu mau ninggalin aku? Kenapa harus berat? Yang mungkin bisa jadi, yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Karena kamu udah nggak berguna selama ini dan itu penderitaan David selama hidup sama kamu. Kamu harus membayar itu dengan cara apa? Dengan cara kamu memberikan rumah ini sama David. Bayar? Buat apa aku ngebayar suami kayak kamu, Mas? Kamu gak usah banyak ngomong deh. Mendingan kamu kemasin barang-barang kamu kemudian pergi. Nggak bisa. Aku nggak bakal pergi dari rumah ini karena ini rumah orang tua aku. Karena kamu nggak bisa kemasin baju kamu sendiri kan? Mau aku bantuin nggak? Kalau kamu gak bisa pakai cara halus ya, bakal aku seret kamu kemudian aku tendang kamu di rumah ini. Nggak bisa, Mas. Rumah ini udah dari dulu aku tempatin. Kamu pikir rumah ini masih milik kamu? Ini masih milik aku dan ini masih bukan atas nama kamu. Ini masih atas nama orang tua aku. Aku nggak bisa ngasih rumah ini sama siapapun termasuk kamu. Ya meskipun kamu suami udah di aku. David kan, jadi kamu nggak bisa apa-apa Put. Mending kamu pergi aja deh sekarang. Kalau kamu nggak bisa kemasin barang, nggak usah bawa-bawa apa-apa. Bisa langsung pergi aja nggak? Kamu percuma Mas bawa perempuan yang bermobil tapi merusak hubungan rumah tangga orang. Kamu gak bisa dihalusin, kamu pergi. Mas kaki aku masih sakit Mas. Mas. Jangan pernah balik ke rumah ini lagi. Mending kamu pergi dari sini. Mas. Kemudian kita ke dalam aja.
Cari tempat duduk ya, Put. Kita duduk di sini, Put. Ah. Duduk, Put. Ada apa, Put? Kok kamu bawa koper dan kamu ada di halaman rumah kamu, Put? Bener kan Bay dugaan aku? Suami aku nikah lagi. Aku diusir dari rumah aku sendiri. Dan rumah itu udah milik selingkuhan suami aku. Oh, kamu yang sabar ya, Put. Aku nggak tahu harus ngomong apa sama kamu. Terus, kamu beneran diusir? Ini baju-baju aku udah dikeluarin juga, Bay. Oh ya udah. Kamu nggak usah khawatir, Put. Kamu nggak usah khawatir, nggak dapet tempat tinggal. Kebetulan aku ada rumah yang emang nggak dipakai di sebelah sana, Put. Bersebelahan sama rumah aku. Dulu rumah itu aku kontrakan dan sekarang emang udah nggak ada yang kontrak. Gimana kalau misalkan sementara kamu tinggal di sana dulu? Dan kebetulan nenek aku itu kan sendiri, Put. Dia pasti senang banget kalau misalkan kamu juga tinggal di sana. Dan aku, atau kamu tinggal di rumah aku bareng sama nenek aku tinggal di rumah yang Baik. sebelah rumah aku. Bay, enggak Bay. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Ya, Aku nggak mau kamu selalu ngebantuin aku kayak gini. Put, aku aja yang bantuin kamu nggak keberatan. Kenapa kamu yang dibantu malah keberatan, Put? Bay, kamu sadar gak sih kalau aku selalu nyusahin? Nggak Dari pernah, semenjak aku nikah emang selalu nyusahin kamu, Bay. Put. Kamu nggak pernah nyusahin aku dan aku nggak pernah merasa disusahin kok sama kamu. Kita sesama manusia harus sama-sama saling bantu. Apalagi kita kenal. Kamu temen aku dari kecil, Put. Gak apa-apa, nanti kamu tinggal di rumah aku bareng sama nenek aku, biar aku tinggal di rumah yang biasanya aku kontrakin itu. Kan sekarang nggak ada yang nempatin. Jadi tetap kita beda rumah. Nenek aku pasti bakalan seneng banget karena dia selalu bilang sama aku pengen ada orang lain di rumah aku. Ya maksud dia istri aku, cuman karena aku masih belum dapat calon istri, Put. Ya, aku berharap kamu bersedia terima bantuan aku. Tapi aku janji nanti kalau aku udah dapat kerjaan aku bakal pindah kok. Kamu gak usah pikirin itu. Yang penting kamu pulihin dulu kaki kamu dan baru setelah itu kita bicarakan lagi. Kamu kenapa sih baik-baik banget sama aku? Ya karena dulu kan aku juga sering dibantu sama kamu, Put. Kalau misalkan aku jahat sama orang lain, apa gunanya aku bertahun-tahun berada di pesantren? Dulu waktu setelah lulus SD, kamu tahu kan, aku langsung ke pondok. Sampai aku kuliah lulus, aku masih tetap ada di pondok buat bantu-bantu guru-guru aku, kiai aku di sana ngajar santri-santri yang lain. Dan karena memang usia aku udah cukup, akhirnya aku disuruh pulang dan aku harus disegerakan nikah katanya, Put. Cuman ya aku masih belum dapat calon istri yang mau terima aku. Baik. Emang aku nggak pantas ya jadi istri yang baik. Sampai suami Kamu- aku sendiri ngebuang aku kayak gini. Put, kamu itu pantas banget kok jadi seorang istri dan mempunyai seorang suami yang baik. Ini bukan salah kamu, Put. Kamu udah berusaha, mungkin memang ini ujian atau jalan yang harus kamu lalui. Put, apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik buat kita. Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Kita cuma bisa berusaha, berdoa, dan sabar. Kalau misalkan kamu selalu mengeluh, Put, kamu gak bakalan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Tapi kalau misalkan kamu sabar dan terima dengan apa yang udah terjadi, aku yakin cepat atau lambat kamu pasti bakalan dapat kebahagiaan itu, Put. Aku janji, kamu butuh apapun, aku bakalan bantu kamu. Kamu gak usah ngerasa sungkan, aku ini juga teman kamu, Put. Ya, aku juga masih belum berpenghasilan yang lumayan tinggi sih, tapi kalau cuman
buat memenuhi kebutuhan hidup kamu selama kamu sakit bareng sama nenek, atau selamanya pun aku juga sanggup kok. Yang penting kita sama-sama berusaha, dan aku juga berharap kamu bisa sabar. Kamu gak usah kepikiran apapun, kamu harus fokus sama kesembuhan kaki kamu. Pasti udah sakit lagi kan? Kan aku udah bilang sama kamu harus kamu kompres dulu. Tapi nggak Makasih ya, apa-apa, Bay. Put. Nanti itu pasti bakalan sembuh. Put, kamu mau kan ini bantuan aku? Aku ikhlas kok tanpa mengharapkan imbalan apapun sama kamu. Aku terima kok. Ya udah, sekarang kamu ikut aku ke rumah. Nanti aku bakalan kemasin barang-barang aku buat aku pindah ke rumah yang sebelah. Kamu tinggal sama nenek aku, pasti nenek aku bakalan senang banget. Dan aku harus sholat. Aku harus berwudu lagi. Baik, beruntung banget ya nanti yang jadi istri kamu. Kamu sebaik ini. Ya itu kan cuma penilaian kamu aja, Put. Aku nggak pernah ngerasa baik. Justru aku selalu memperbaiki diri supaya terus menjadi lebih baik. Ya udah, sekarang kamu ikut aku. Gak apa-apa ya, aku bantu. Kalau misalkan emang nggak bisa jalan. Kamu pergi aja dari sini. Nih, bawa tas kamu. Sayang, kamu kok seperti ini sih? Hah? Aku udah ngelakuin semua hal untuk kamu, tapi Semua hal apanya? Nih kamu berakhir jadi kayak gini kan? Aku nggak mau ya. Punya suami kayak kamu, malu tahu nggak? terus aku mau tinggal di mana sedangkan Ya bukan urusan aku, David. Win, aku gak mau jadi gelandangan dan aku gak mau jadi pengemis. Ya terus kalau misal aku sama kamu, lama-lama aku juga ikut jadi gelandangan sama kamu. Nggak mau. Udah Ya. pergi aja sana. Aku kan bisa cari kerja dan aku bisa memberikan kamu uang, tapi jangan usir aku dari rumah ini. Ya udah, ini juga aku yang beli. Ya terserah aku dong mau ngusir kamu. Kamu kok tega banget sih sama aku? Tega gimana? Aku udah kurang baik apa sama kamu? Kamu diterima juga udah syukur. Kalau nggak ada aku yang bantuin kamu dulu, siapa yang bakal bantuin kamu? Sekarang siapa yang bakal bantuin? Mantan istri kamu? Dengan kamu ngusir aku seperti ini, kamu tega banget, tau nggak? Kamu gak punya hati. Aku emang nggak punya hati, Fit. Kalau misalnya nggak punya hati, aku bakal jadi gelandangan kayak kamu. Kamu ngerti nggak sih? Aku udah muak ya ngomong sama kamu. Mending kamu pergi aja sekarang dari rumah aku. Terus kamu ngebiarin aku jadi gelandangan dan Iya. aku minta-minta. Iya, ya udah mending pergi aja sana. Win, aku gak mau Aduh, pergi. udah pergi aja sana. Windy. Aku nyesel banget nikah sama Windy. Put, aku nggak nyangka ya. Ternyata setelah 2 tahun aku nikah sama kamu, aku bisa punya tempat wisata kayak gini. Dan semua ini itu berkat doa kamu dan nenek aku. Justru aku makasih sama kamu, Mas. Kamu berjuang sejauh ini cuma buat aku sama nenek. Kalau nggak ada kamu waktu itu. Apa alasan aku kalau bukan karena kamu sama nenek aku? Kamu udah jadi istri aku selama 2 tahun. Dan kamu juga udah tinggal dan ngerawat nenek aku selama itu juga. Nenek aku nggak pernah ngeluh, bahkan ketika aku marah sama kamu, nenek aku nggak pernah ngebela aku, selalu ngebela kamu. Itu artinya kamu udah berhasil buat jadi anak yang baik untuk nenek aku. Kalau bukan karena kamu, aku juga nggak bakal ada di titik ini. Makasih ya. Iya, Put. Ternyata kalau misalkan kita itu benar-benar berusaha dan bersabar, pasti bakalan membuahkan hasil melebihi apa yang kita harapkan. Aku nggak pernah kepikiran bakalan punya wisata sebagus ini. Ya meskipun belum sempurna, tapi ini adalah pencapaian yang cukup luar biasa buat aku.
Dan bulan depan aku bakalan ajak kamu untuk Untuk? berangkat haji bareng sama nenek aku, karena aku udah daftarin. Ini beneran, Mas? Iya, kita Ini ikut. kejutan buat aku sama nenek. Ini kejutan buat kamu sama nenek, karena itu cita-cita aku dari dulu. Ya, meskipun dia yang cukup lumayan, tapi itu nggak ada apa-apanya buat aku sekarang. Makasih ya. Ya, Put. Jadi kita harus persiapkan diri. Kita bakal menjalankan ibadah yang mungkin itu pertama buat hidup aku. Putri, David, Putri kamu ada di sini udah lama banget. kamu Ini kenapa pakai baju kayak gitu? Siapa? Ah, baik. Ini mantan suami aku. Kamu yang mantan suami Putri? Nah, kenalin, iya Mas. aku suaminya Putri. Aku udah punya suami Putri. Udah aku minta maaf ya atas kelakuan aku saat aku bareng sama kamu. Minta maaf. Setelah kamu ngusir aku kayak gitu, kamu tinggal minta maaf aja. Kenapa kamu nggak bareng sama perempuan kamu aja? Ya. Udah gak apa-apa, Put. Semua apa yang kita lakukan pasti ada balasannya, Put. Cuman apa bedanya kamu dengan mantan suami kamu kalau kamu nggak mau maafin dia? Hidup dia sekarang udah lebih sengsara daripada kamu. Tapi Coba lihat. Mas, dia keterlaluan banget. Put, aku sekarang diusir sama istri aku dan aku gak tahu harus pergi kemana. Ya kalau misalkan kamu ada kerjaan, tolong dong kasihani aku butuh pekerjaan, aku butuh makan. Kamu nggak malu sama aku? Kamu nggak malu sama suami aku? Udah nggak apa-apa, Put. Mau sampai kapan kamu dendam kayak gini? Mas, aku nggak dendam, cuman aku kesel aja. Dia udah dapat balasannya dan aku yakin dia pasti bakalan terus sadar ke depan. Ya udah, nggak apa-apa. Istri aku udah maafin kamu dan aku juga udah maafin kamu. Aku bakalan kasih kamu kerjaan. Kamu bisa jadi. Kamu emang minta pekerjaan apa? Apapun pekerjaan yang penting bisa makan, Mas. Ya udah. Ini wisata bakalan beroperasi minggu depan. Kamu bisa bantu untuk pembangunan wisata ini. Dan setelah pembangunan wisata ini selesai, kamu bisa jadi penjaga loket. Beneran, Mas? Iya, aku beneran. Dan di sini juga ada mes di sebelah sana, itu bisa jadi tempat tinggal kamu. Saya terima kasih banget ya, Mas. Saya gak usah jadi gelandangan dan gak usah minta-minta untuk buat makan. Dan ini pembelajaran buat kamu. Kalau misalkan kamu berbuat jahat sama orang lain, apalagi itu udah menjadi tanggung jawab kamu pasti bakalan dapat balasan yang lebih. Ini buktinya. Iya, Mas. Saya minta maaf ya, Put, sekali lagi. Jadi saya harus pergi. Ya udah. Mas, Put, kamu aku nggak pernah ngajarin kamu untuk selalu dendam sama orang lain. Siapa yang mau bantu dia kalau bukan kita? Jadi kamu udah maafin dia kan? Nah, ya udah kalau kayak itu. Sekarang kita pulang. Aku mau ngasih kabar ini sama nenek. yaudah yuk.